Siapa tuh? Tanggal 17 Februari itu ada namanya Revi, dia pemilik 2 mobil. Dia udah lapor malam. Besok malamnya saya balikin mobilnya. Ini ada fotonya. Foto saya balikin mobil kan. Ada mobil Innova, satu lagi mobil R3. Saya balikin. Terangin agak. Mikirin diri sendiri. Nih, ini mobilnya saya balikin satu. Ini supir saya satu. 2 mobil dia. Tanggal berapa tuh? Tanggal 17 Februari. Berarti mobil dibalikin tanggal 18 Februari. Ini LP-nya dia di Polres Jakarta Selatan tanggal 17 Februari. Artinya sedangkan saya buat laporan kan tanggal 20 Februari kan. Ketika semua para pemilik mobil itu ngubungin saya udah bilang, saya akan bikin laporan tanggal 20 Februari. Kalian cepet bikin laporan tentang mobil kalian. Kalau saya udah bikin laporan tentang acak, mobil kalian ribet, saya bilang kayak gitu. Ya, ternyata bener, yang 2 ini cepet. Dia langsung tanggal 17 dia langsung lapor. Tanggal 18 malam saya balikin mobilnya. Ada bukti semua. Nah si Kemil ini tanggal 14 Februari, dia telepon saya udah anjurin. Bahkan saya udah bilang sama Isdalia, Teh, samping sama Kemil lapor polisi. Oh enggak, nanti enggak pakai itu, ntar saya bantuin, saya bilang kayak gitu. Ini yang di Jakarta saya bantuin dia bikin lapor polisi. Nah si Kemil ini nggak mau, saya juga bingung kenapa dia nggak mau lapor polisi. Dia bilang saya nggak mau ketemu, enggak. Saya lagi di Palembang, dia lagi di KL. Waktu itu dia bilang, Bang mau nggak kita ketemu bertiga, saya, Abang, Acak? Boleh, saya bilang itu. Tapi saya lagi di Palembang. Ya udah Bang, nggak apa-apa, saya juga lagi di KL. Nah terus dia kirim foto Jenderal Polisi, Brigjen Hani Hidayat. Nah dia bilang, kebetulan aku udah akrab loh Bang, sama ntar aku minta bantu. Oh setuju, aku bilang tuh boleh, kita minta bantu, boleh. Nah tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali. Saya dapat informasi dia mau somasi. Nah ini kan saya bingung, agak aneh maksudnya. Itu namanya orang nggak tahu diri. Itu namanya udah jelas. Adab didahulukan daripada ilmu. Nggak usah sok pinter, adab dulu cuy. Kalau sok banget. Kalau di videonya itu saya sempat lihat, bila nanti akan terjadi ada tersangka, ya memang itu pasti akan jadi tersangka. Ya, tapi nanti kita lihat aja. Kan ini udah lapor polisi, mungkin 2 minggu lagi nanti si Kemil akan dikonfirmasi. Habis itu nanti Aca, saya sama istri kan pasti akan dipanggil. Saya ikuti, saya sampaikan. Tapi jangan dong bikin bikin opini seolah-olah narasi bahwa saya ini penada, saya bawa kabur mobil korban lain. Janganlah dibaca di beritanya, nggak enak. Iya, judulnya tuh nggak ngenakin banget judulnya tuh. Terus gue di tag kayak gitu, nyakitin hati banget gitu loh. Apalagi berani jujur atau lapor. Iya, aduh, tolong deh, jangan kayak gitu deh. Tolonglah, jangan zolim. Bulan Ramadan jangan sampai doa gue tembus langit 7 sengsara hidup kalian. Karena gue berjuang bukan buat diri gue sendiri. Dan yang paling gue sakit hati, gue dendam ya Kemil sampai kapanpun ya. Sampai akhirat, sampai ujung kubur pun gue dendam sama lu ya. Lu bikin perkara pada saat nyokap gue lagi sakit. Lu nggak punya siapa-siapa selain nyokap gue tandain muka lu. Jangan minta maaf sama gue nggak akan maafin lu. Tadi dia WA ke suami aku, no. Enak banget dia udah ngejelek-jelekin gue. Udah bikin jejak digital gue buruk lagi. Terus dia ucuk-ucuk mau ngajak damai. Oh sorry ya, gak ada damai. Lu lanjutin, gue nggak takut sama lu. Siapa lu di muka bumi ini? Lu bukan siapa-siapa. Ngerti nggak? Gak ada damai-damai. Sorry, gak ada. Dia yang mau malahi, kita udah dari awal aku sudah membuka lebar-lebar. Kita merangkul sama-sama, ayo. Ini orang Acak sudah keterlaluan. Banyak orang yang dizolimi sama dia, banyak korban-korban betul-betul ya. Banyak. 10 jemaah juga yang tuh di belakangnya Kadela. Kita tuh udah bener-bener, ayo dong Kemil, lu cuman kalau mau balikin mobilnya, lu cuma bikin laporan aja. Paling enggak buat menguatkan kita loh. Yes. Ya, aku ngomong kok sama teman-teman yang lain. Aku ada mobil ini loh yang diserahkan ke aku, ini segala macam. Ini mau gimana? Mau ya udah Mbak, disimpenin aja dulu sampai nanti mereka bisa membuktikan. Ya udah, kita konsultasi sama suami juga yang bisa membuktikan mobilnya. Ya udah, toh memang udah terbukti di pihak kepolisian kalau itu mobil mereka, ya kita balikin. Tapi kalau dia nggak bisa membuktikan, ya gimana? Ntar muncul lagi Kemil ke 10, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi nggak ada kata damai ya Kak? Nggak ada. Menyelesaikan jalur hukum semuanya. Oh iya, harus. Kak, kalau komunikasi dengan Aca sendiri, Aca ini seperti apa sih Kak? Di antara kakak sama Kemal, Aca ini masih? Ya ini lucunya ya, pada saat Kemil press conference, kok dengan santainya dia bisa nelpon Aca dengan santunya, maaf ya Bang, mau ngini. Kenapa dia nggak mau nanyain soal duit umrohnya dia kalau dia merasa ketipu?
Jangan cuma mobil dong, duit umroh kalau ini memang merasa korban. Kenapa? Aku tanya dong, kenapa yang ditelepon cuma Aca, gak gua, yang dia merasa bahwa mobilnya ada di gua. Lu telepon gua dong, jangan cuma bilang telepon Aca depan wartawan. Seolah gua ya dia tersangka, lu susah hubungin gua. Jangan kayak gitu, Kemil. Jangan play victim, ngerti nggak? Jangan mencoba menggiring opini bahwa gua ini penjahatnya. Kita sama-sama korban. Ayo sama-sama. Enak-enakan mau si Aca nonton kita di TV debat-debat sambil makan ciki. Enak banget dia. Sedangkan dia pelaku utamanya. Jangan kayak gitu, apa-apa pakai logika. Jangan asal dikomporin dikit, cek somasi. Coba kalau misalnya pengemis di jalanan yang bikin perkara sama lu, ada lu dapat pengacara gratisan? Kalau misalnya emang gratis ya, gua nggak tahu ya. Gak mungkin juga bakal diviralin, gak mungkin juga lu mau press conference, gak bakalan. Ini tanggal 14 Februari nih. Ini Dahlia iPhone. Maksudnya kan di iPhone-nya ada dua, yang satu iPhone, satu bukan. Saya udah bilang, ini kan aja si Kemil suruh bikin laporan polisi soal mobil, nanti aku yang bantu ini polisinya. Dia males bikin laporan polisi karena keluar duit lagi. Tuh tanggal 14 Februari. Sedangkan saya bikin laporan tanggal 20 Februari, artinya 6 hari sebelum saya bikin laporan saya udah kasih tahu sama para pemilik mobil bahwa cepat kalian bikin laporan, nanti mobil kalian pasti saya balikin. Bahkan si Kemil itu udah saya ajarin nanti gini kan saya ajarin. Tapi kenapa dia nggak jalani, malah dia kemarin dia bikin laporan, kok dia malah sewa pengacara, terus pengacara di situ ngomong Dahlia menghubungi Della karena merasa artis besar. Nggak ada kayak begitu. Terus juga buat pengacara bertani luar itu, lu kan ngurus kasus nih ya, gue bilang ya, gue tahu lu orang mana, kita satu kampung lah, nggak usah inilah. Kalau kasus lu soal mobil, udah lu bahas mobil aja, lu nggak usah bahas tentang Aca udah balikin kerugian dan segala macam, lu nggak usah urus kasus gua. Aca mau balikin atau enggak itu bukan urusan lu adalah urusan mobil. Udah lu lurus aja urusan mobil. Jangan lu percaya Aca, dibilang Aca ada etikat baik. Memang dia ada etikat baik, orang dia pelakunya kok. Dia pelakunya. Modus dia itu adalah etikat baik, seolah-olah dia ini tetap bertanggung jawab. Kenyataannya mana tanggung jawabnya? Seolah-olah dia nongol, iya Beb, maafin aku tetap tanggung jawab. Dari 2018 itu dilakukan sama dia ke satu orang. Iya aku tanggung jawab. Nggak ada, nggak bayar. Percaya sumpah demi Allahnya Aca. Emang lu pikir dia nggak pernah sumpah demi Allah sama gua? Dari mulai kasus duit haji, DP haji, udah berkali-kali sumpah demi Allah yang keluar dari mulutnya Aca. Kenapa cuma sumpah dia yang udah jelas-jelas lu bilang ngebohongin lu Kemil, lu percaya? Terus gua dengan memang muka bajingan, muka antagonis, tapi bukan berarti kelakuan gue lebih buruk daripada Aca dong. Kok lu lebih percaya sumpah demi Allahnya Aca daripada omongan gue walaupun gue tidak bersumpah? Dan mobil itu diantar sama Kemil dalam keadaan sadar. Ingat ya, mobil itu tidak dicuri oleh Aca, tapi mobil itu dipinjam oleh Aca kepada Kemil dalam keadaan sadar. Kemil mengantarkan mobil tersebut. Nah, ya kenapa tiba-tiba mobil itu dijaminkan ke saya, seolah-olah saya yang salah? Kan dia sudah tahu nih, ini orang nipu gue, pinjem mobil gue, kok malah gue anterin gitu. Terus pas orang ini ngejaminin ke saya, ada pernyataan pengacara yang bilang, ya harusnya ketika terima mobil segala macam, saya harus tanya BPKB, kan ini orang titip, bukan mau jual. Kalau dia mau jual ya saya tanya BPKB yang mana. Kan ini dia titip, dia bilang begini, Bang, Mas, ini ada mobil, aku titip dulu deh sebagai jaminan. Dia ngomong, kalau yang balik itu dia ngomong mobil saudaranya, sepupunya. Saya udah tanya mobil sepupunya, ada BPKB-nya? Nggak ada, tapi aku udah minta bantu sama sepupu, aku pinjam dulu buat titip ke Mas. Nanti tanggal 3 aku bayar, aku ambil mobilnya. Ya sudah aku pegang. Ya kan? Aku niatnya megang loh, nggak ngambil, nggak nguasain, nggak. Tapi pas tanggal 3, dia nggak ada bayar. Dia kirim video, dia lagi di bank, ceknya nggak bisa cair. Tanggal 10 dia kirim lagi video, itu nggak bisa cair ceknya. Tanggal 14 Kemil keluar, saya kasih tahu lapor polisi. Kan dia nggak mau lapor polisi. Tiba-tiba dia keluar somasi, dia bikin lapor polisi, kan aneh lucu. Saya udah ajarin padahal. Kalau nggak percaya tanya aja sama Kemil, suruh Kemil sumpah demi Allah, benar nggak saya ngajarin dia? Kamu buat laporan polisi, kamu pergi ke leasing, kamu minta surat BPKB-nya, kamu bayar 60.000 surat itu, habis itu kamu datang ke Polres, kamu bilang, terus habis kamu laporan, kamu bikin preskon mobil kamu. Supaya apa? Supaya Aca jangan keenakan, saya bilang kayak gitu. Kalau kamu ambil aja mobil dari saya, kamu nggak ada lapor polisi, Aca keenakan, saya bilang. Tapi kamu lapor polisi,
Dengan begitu Aca ada tanggung jawab terhadap mobil kamu di kepolisian. Mobil kamu ambil silakan, tapi Aca jangan sampai tahu bahwa mobil udah saya balikin. Saya bilang kayak gitu, itu udah saya ajari. Kenapa dia nggak mau lakuin, malah dia somasi, malah dia lapor polisi. Itu yang membuat saya kok, ini orang kenapa? Aneh banget gitu loh, ini yang harus dijawab sama Kemil. Kenapa lu ngebelain Aca, sedangkan lu tahu bahwa Aca ini pelaku utama dari orang-orang yang sudah merasa dizolimi. Kita tuh udah ribet banget ya Mbak, monggo loh Mbak, diceritakan unek-uneknya Mbak. Jadi kami beberapa vendor dan berapa puluh jemaah juga yang sudah istilahnya ditipu oleh orang yang sama Mas Aca. Kasusnya berbeda dengan Kadela, tapi orangnya sama. Dan di belakang kami ini ada beberapa jemaah yang di luar kota juga yang terzolimi oleh beliau ini gitu. Jadi makanya kami bersama-sama untuk meminta hak dan mencari kebenaran. Dan pada tanggal 20 kemarin ya Kadela, kita ke Polda Metro Jaya untuk mengkasuskan hal ini. Jadi kalau ada yang kasus mobil seperti Kadela ini, saya anggap agak aneh karena seharusnya yang punya mobil seharusnya bersama-sama dengan kita, jadi malah berbalik gitu. Jadi intinya kita terus berjuang untuk memperjuangkan hak kita dengan Aca, kalau bisa semua uang kita kembali atau setidaknya gimana kan? Ya setidaknya masuk lah ya, jangan sampai keluar lah ya gitu orangnya ini. Kita sampai bikin grup WhatsApp loh, korban-korbannya dia itu. Artinya kita selalu komunikasi, kerjasama gimana caranya kita ini. Kita tetap sama-sama. Tapi ini orang kok mikirnya harta saya yang paling berharga, yang paling saya sayang, nggak tahu keberadaannya di mana. Weh, ini orang-orang sampai ratusan juta, kok sampai ada 1,4 miliar. Miliaran banyak banget. Nggak ada loh ngomong-ngomong sampai harta saya nggak ada. Dia sedih juga sebenarnya. Banyak yang minder, merasa ya udahlah, nggak berani speak up gitu. Dengan lu bikin pemberitaan buruk tentang gua, orang-orang di belakang, orang-orang daerah makin minder gitu loh. Jangan dong kayak gitu. Aku tuh lagi berjuang buat orang banyak, bukan buat diri aku sendiri. Jahat banget gitu. Laporannya ke Polda itu terkait mobil sama ini keluar uang itu. Ya kan, masalah mobil yang dititipkan ke aku waktu itu kan adalah rangkaian dari peristiwa tentang dugaan penipuan kan yang dilakukan Aca ke kami semuanya gitu loh. Jadi sekarang ya mau nggak mau ya tersangkut paut lah masalah mobil ini kan gitu. Terus tadi aku sudah diperiksa juga, ya aku sebutin juga lah masalah dari awal kronologisnya sampai akhirnya Aca nitipin mobil, ya udah aku sebutin semuanya. Nggak ada yang aku tutup-tutupin, karena memang apa adanya kayak gitu kok gitu loh. Dan aku juga kepengennya di pihak-pihak luar sana kalau memang apa yang terjadi sama kalian yang ngomongnya jujur aja, nggak usah terlalu dilebay-lebaykan lah, nggak usah masang muka polos ya. Jangan masang muka polos sok-sok press conference terus seolah-olah kalian yang paling terzolimi ya. Sekali lagi, nggak usah pasang muka polos sok-sok kalian yang paling terzolimi. Banyak orang di belakang sana, di luar sana yang lebih terzolimi daripada kalian ya. Nggak usah menggiring opini menzolimi gua. Udah kurang buruk apa nama gua ini, jejak digital gua tuh udah sangat buruk, jangan ditambahin lagi, please stop ya. Harusnya kalau kamu nih Kemil nggak merasain hidup sebagai gua yang udah jelek sejelek-jeleknya namanya, harusnya lu banyak-banyak bersyukur lu nggak dapet cobaan kayak gua. Dituduh A, B, C padahal lu nggak ngelakuin, harusnya lu bersyukur lu, jangan nambah-nambahin sakit hati gua.